Hai teman-teman, ini adalah video pertama di channel Diskusama. Di channel ini akan banyak membahas seputar CPNS dan juga tes-tes lainnya. Tentunya, kedepannya akan banyak latihan-latihan soal beserta pembahasannya di channel ini yang bisa kalian ikuti dan pelajari. Untuk kedepannya, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, kabar gembira untuk kita semua bahwa di tahun ini akan diadakan seleksi CPNS 2024 dan akan banyak lowongan untuk fresh graduate. Ini tentu berita yang sangat baik ya, yang kita sudah nantikan dari lama tentunya. Untuk tanggal pastinya masih simpang siur sampai saat ini teman-teman, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencuri start dari yang lain untuk mempelajari soal-soal CPNS ya teman-teman, mumpung masih ada waktu. Sebelum kita membahas soal-soal seputar CPNS, aku ingin share ke kalian mengenai kisi-kisi tes CPNS dan banyak peserta tes tahun kemarin yang bilang kalau tes CPNS saat ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Khususnya untuk tes wawasan kebangsaan. Banyak teman-teman alumni CPNS tahun kemarin, mereka banyak yang bilang kalau dulu soal-soalnya lebih banyak hafalan, tapi sekarang kebanyakan soal-soal adalah penalaran ya teman-teman. Dan ini juga penting ya teman-teman, aku mau kalian lebih selektif lagi dalam membeli buku soal CPNS, memilih bimbel, atau memilih tryout. Pastikan kalian memilih sumber-sumber yang selalu up to date ya, karena banyak keluhan dari teman-teman peserta tes CPNS kemarin yang sudah capek-capek beli buku latihan soal, ikut bimbel, udah menguasai materinya, bahkan menguasai tryout-nya, tetapi apa yang mereka pelajari ternyata tidak sesuai dengan soal-soal yang keluar pada pelaksanaan tesnya. Kalian pasti ingin lolos tes CPNS tahun ini kan? Nah, jadi selain berdoa, pastikan kalian belajar dari materi-materi yang ter-up to date ya teman-teman, agar tujuan kalian bisa tercapai menjadi ASN di tahun 2024 ini. Amin. Disclaimer sebelumnya bahwa kisi-kisi yang akan aku bahas sekarang ini berdasarkan SK Kemenpan RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD PNS tahun anggaran 2021. Aku akan taruh linknya di description box agar kalian bisa membacanya lagi. Takutnya apa yang aku jelaskan di video ini masih ada yang kurang jelas. Nah, tahap pertama dalam seleksi tes CPNS adalah SKD atau seleksi kompetensi dasar ya teman-teman. Dalam SKD ini terdiri dari 3 tes, ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Untuk TWK sendiri ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan kalian dalam mengimplementasikan. Yang pertama adalah nasionalisme. Di sini kalian dites apakah kalian mampu untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua yaitu integritas. Di sini kalian dites apakah kalian mampu untuk menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, atau konsistensi itu sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang ketiga adalah bela negara. Nah, di sini akan dites apakah kalian mampu untuk berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah pilar negara. Dalam pilar negara ini, kalian akan dites apakah kalian mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Di sini kalian akan dites apakah kalian mampu itu untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting tentunya kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
Nah, kemudian untuk tes intelijensia umum atau bisa disebut TIU, di dalamnya yang pertama ada kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, analitis. Kalian bisa mempelajari hal-hal yang tadi disebutkan di berbagai sumber yang sudah terupdate ya teman-teman. Aku ingatkan berkali-kali. Kemudian dalam TIU yang kedua ada kemampuan numerik. Dalam kemampuan numerik ini meliputi ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan ini terkadang menjadi hal yang menakutkan bagi kita-kita yang tidak terlalu suka dengan berhitung ya, tapi tidak apa-apa. Waktunya masih lama, masih bisa dipelajari teman-teman, jadi jangan menyerah ya. Kemudian yang terakhir dalam tes intelijensia umum adalah kemampuan figural. Dalam kemampuan figural ini terdapat analogi, ketidaksamaan, serial. Jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan berbagai gambar untuk mencocokkan gambar satu dengan yang lainnya. Dalam kemampuan figural ini memang susah-susah gampang ya teman-teman. Tapi semuanya aku yakin bisa dipelajari kok. Jadi jangan khawatir. Dan yang terakhir dalam tes CPNS adalah tes karakteristik pribadi. Dalam TKP ini bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan kalian dalam mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti-radikalisme. Dalam TKP ini, setiap opsi A, B, C, D, dan E memiliki bobot yang berbeda-beda dari 1 sampai 5. Jadi, tidak ada jawaban yang bernilai 0 ketika kalian menjawab soal TKP ini. Berbeda dengan TWK dan TIU, setiap soal yang salah itu bernilai 0 ya teman-teman. Nah, untuk total soal tes CPNS nanti akan ada 110 soal yang terdiri dari 30 soal TWK, 35 soal TIU, dan 45 soal TKP. Untuk nilai maksimalnya sendiri, untuk TWK, kalian akan mendapatkan nilai maksimal 150 kalau kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Untuk TIU 175 dan untuk TKP 225. Dan itu pasti kalian hebat banget kalau kalian bisa dapat nilai yang sempurna. Nah, kalau ini passing grade-nya ya teman-teman, atau nilai ambang batas. Untuk TWK sendiri itu sekarang 65, tahun-tahun kemarin, beberapa tahun ke belakang, kalau tidak salah, sekitar 70-an, berarti ini turun. Ada keringanan lah untuk kalian di TWK ini. Kemudian untuk TIU minimumnya 80 dan untuk TKP 166. Oke, nah itu adalah kisi-kisi dari SK Kemenpan RB ya teman-teman. Pastikan kalian untuk stay tune di channel Diskusama. Pastikan kalian untuk menyalakan notifikasinya karena setelah ini kita akan bahas tentang materi tes wawasan kebangsaan yang terbaru, yang banyak penalarannya ya teman-teman. Kalau kalian merasa channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Pastikan kalian share channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.